Bambang mendekati wajahnya Lastri sambil mengucap, "Kamu mau anakmu menjadi tumbal?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman untuk direkam, saatnya saya bacakan cerita kelanjutan dari cerita Restu Wiratmaja kemarin. Dan yang belum nonton part 1 silahkan tonton, linknya ada di deskripsi. Dan juga buat teman-teman jangan lupa tinggalkan komentar dan like serta subscribe-nya. Dan mari kita dengarkan cerita Restu Wiratmaja kali ini. Bang, kamu itu kenapa toh? Apa ada yang salah dengan ceritaku tadi? Tanya Suparno. Mas memang tahu tentang rumah tangga itu, Mas. Apa Mas tahu? Tanya Bambang penasaran. Kan itu udah cerita lama, Mas. Bambang hanya bisa merenungi segala perkataan Suparno saat itu. Kenapa muka kamu ketakutan seperti itu, Mas? Tanya Suparno dengan lirih, tepat di telinga Bambang. Ah, apa sih kamu tuh, Mas? Enggak kok. Apa jangan-jangan kamu bagian dari keluarga itu? Atau kamu memang keturunannya ya? Bambang memasang ekspresi wajah yang penuh ketakutan. Dia kembali ke kiosnya dan berusaha melupakan apa yang barusan terjadi. Namun hati Suparno sangat yakin bahwa Bambang menyimpan rahasia yang belum diketahui oleh orang lain. Di rumah Bu Sartika dan Pak Atmojo. Setiap tahunnya Nyi Ratu mendapatkan banyak tumbal dari segi letak kesepakatan awal ya Bu. Ya karena itu kita juga tidak bisa memprediksi datangnya kapan tumbal itu bakalan tiba. Kesepakatan awal memang sangat membingungkan bagi kita Pak. Itu bukan kesalahan kita juga, namun itu sudah menjadi alur cerita kehidupan kita kan. Segala nasib, tujuan dan kehendaknya sudah berjalan dengan sempurna di bawah titah Nyi Ratu, jelas Ibu Sartika. Mengenai anak pertama, apakah kita menumbalkannya tepat setelah melahirkan? Pertanyaan Pak Atmojo ini membuat Ibu Sartika tertawa kencang. Tepatnya Pak, tampaknya Pak Atmojo belum memahami sedikit pun tentang apa yang dikatakan olehnya. Kau tahu, tak pernah memahami orang lain sepertinya ya. Itulah mengapa untuk memahami diri sendiri pun sepertinya kau tak bisa Pak, jelas Ibu Sartika. Aku jelaskan kembali ya. Nyi Ratu akan menyiapkan waktunya ketika kembang mulai berguguran dan laut pantai tidak tampak pasang dan juga tidak tampak surut. Lalu bau pasir pantai sangat harum untuk dijadikan langkah bijakan seorang ratu, Nyi Ratu Kidul, jelas Ibu Sartika. Jadi kesimpulannya, tepat di waktu itu kekayaan kita akan menambah. Semua yang terlihat dengan kita akan menjadi tarikan tumbal bagi kita sendiri ya. Jangan heran ya, jika nanti ada teman terdekat Bambang yang anaknya akan ditumbalkan. Itu karena ikatan hubungan ya. Pak Atmojo sangat ngeri mendengarnya. Dia seperti melihat sosok iblis yang begitu nyata berada di depannya. Ya, itu Ibu Sartika. Ya sudahlah, persiapkanlah saja di waktu besok. Karena kemungkinan kembang-kembang akan bermekaran dan bau pasir sudah tercium jelas. Akan aku siapkan semuanya. Tepat di siang hari, tepatnya di pasar, Suparno sudah siap untuk menutup warung. Namun tidak untuk Bambang. Dia masih sibuk dengan kondisi yang belum siap untuk pulang itu. Mas, kamu balik apa tidak? Jelas Suparno. Kamu duluan saja lah Mas. Aku masih mau ngitungin ini dulu. Suparno tampak curiga dengan keadaan Bambang yang sekarang, seperti merasa tertekan dengan sesuatu. Oh ya sudah kalau gitu, aku pulang dulu ya Mas. Oh iya jangan lupa, istri kamu nungguin di rumah tuh, ucap Suparno. Bambang memasang wajah cuek dan tidak peduli.
Dia hanya mementingkan uang, uang, dan uang. Alah, pengeluaran kok lebih banyak ya. Gimana ini? Sama sekali nggak ada bedanya, keluh Bambang. Dia pun bersiap-siap untuk menutup kiosnya kembali. Tepat di rumah Suparno. Suparno terkenal dengan pria yang sangat mencintai istrinya. Apapun itu, dia juga sangat menantikan kelahiran anaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah makan belum, Dek? Tanya Suparno. Sudah, Mas, sudah, tenang saja. Itu jawab Yeni istrinya. Suparno mencium perut Yeni yang di dalam terdapat buah hati mereka. Nak, sebentar lagi kamu bakalan keluar. Aku gak mau maksain kamu jadi pemain bola atau mau jadi polisi. Aku mau kamu nurut sama orang tua dan juga pilihlah kehidupanmu sendiri, ya. Senyum Suparno merekah. Yeni tersenyum sekaligus terharu mendengar ucapan suaminya. Mas gak makan dulu tak? Tanya Yeni. Mas masih kangen sama anak kita. Dia lagi ngapain ya di dalam ya? Mas, ya sudah toh, ayo makan dulu. Gimana, mau aku suapin? Tanya Yeni. Kamu mau suapin aku? Betapa girangnya Suparno mendapati istri seperti Yeni yang cantik, baik hati dan menurut, serta mengerti akan keadaan suaminya. Iya, pokoknya buat mas apa sih yang gak aku suapin ya? Ya, sudah lama deh kita gak main suap-suapan. Terakhir kali pas masa pacaran dulu ya. Ingat mas saat itu ya. Yeni tertawa mendengar nostalgia masa pacaran dulu. Keduanya dipertemukan di suatu tempat yang sangat indah dan berkesan sampai sekarang. Di rumah Lastri berbeda. Lastri, kok pintu depan dibuka kayak gini toh? Kalau ada maling bagaimana? Teriak Bambang dari kejauhan. Lastri keluar dari kamar dengan menggunakan mukena. Tampak perut buncitnya sudah membesar. Dia langsung menutup pintu dan kembali lagi ke kamar. Bambang yang melihat tingkah aneh istrinya langsung naik darah dan menggedor-gedor pintu lagi. Buka pintunya sekarang, teriak Bambang. Lastri membuka pintu kamarnya dan menatap cuek dengan amarah. Kamu kenapa toh? Kenapa? Ada suamimu baru datang, bukannya disiapin kopi atau makanan. Malah fokus ngaji. Pintu depan dibuka lebar. Gimana kalau ada maling? Kamu mau tanggung jawab? Udahlah mas, udah. Kamu tuh datang-datang berisik. Kamu mau apa sekarang? Tanya Lastri. Bambang mendekati wajahnya Lastri sambil mengucap, kamu mau anakmu menjadi tumbal? Jika tidak mau, turuti kemauanku, ucap Bambang saat itu. Ekspresi wajah Lastri berubah menjadi sangat ketakutan. Dia terus memegangi perutnya. Buatlah aku kopi sama makanan ya, pinta Bambang. Lastri pun membuatkan kopi untuk Bambang. Di sela Bambang sedang merenung, dia teringat akan perkataan kedua orang tuanya. Pikirannya terbenam saat ketika Lastri hadir sambil menyuguhkan kopi. Sebentar. Sini. Aku mau bicara denganmu. Lastri kemudian duduk di hadapan Bambang. Kau tahu, hari-hari ini aku sedang memikirkan keselamatan anak kita yang berada di perutmu itu. Aku tak tahu harus berbuat apa selain menyerahkan kepada kedua orang tuaku. Namun dengan kondisi mentalmu, uang sekarang aku merasa sangat kasihan. Lastri tetap terdiam. Dia cuma bisa mendengarkan. Dia tak berucap sepatah-patah pun untuk di hadapan Bambang itu. Kau tahu, Yeni. Tahu tuh ini kan? Istri Suparno sebentar lagi juga mau melahirkan. Bambang melanjutkan perkataannya. Aku tahu naluri perempuan saat mendengar kabar anaknya akan dijadikan tumbal. Bambang memegangi kedua tangan Lastri. Namun Lastri menariknya kembali. Kamu masih mencintaiku kan? Jawab. Lastri pun memberanikan diri untuk menatap Bambang. Apakah cinta bisa disertakan dengan rasa sakit yang aku rasakan, Jawab Lastri itu membuat Bambang terenyuh. Aku akan menjadi seorang ibu. Kau akan menjadi seorang ayah. Mengapa kita tidak pernah menyukuri hal sebesar ini dari Tuhan? Mengapa hanya harta yang menjadikan patokan kebahagiaan kita?
Kenapa, Mas? Aku tahu ini berat, namun aku adalah terah ke-10. Tidak mungkin aku melanggar pantangan keluargaku sendiri. Jelas Bambang. Kalau begitu, mengapa tidak kau ceraikan aku? Apa itu membuatmu juga akan menjadi ambisius untuk mengejar anak ini? Hah? Lastri terus bertanya. Apa kamu gila ya? Anakmu adalah tujuan dari kita semua. Jika memang itu tujuanmu, aku tidak akan membiarkan tanganmu untuk menyentuh jari jemari anak ini. Dengarkan itu. Dia pun pergi meninggalkan Bambang seorang diri. Betapa sakitnya hati Lastri ketika diketahui pernikahan di antara keduanya adalah karena pesugihan semata. Bambang sendiri tidak percaya bahwa kehadiran seorang orang tua benar-benar membuat dirinya tertekan mentalnya saat ini. Pantas saja ibunya pernah mengatakan sesuatu yang rahasia tentang wanita yang harus dinikahinya. Ibu Sartika pernah berkata padanya, menikahlah dengan seorang wanita yang bodoh. Dia akan mencintai suaminya lebih dari apapun. Jika telah hamil, persiapkan dirimu untuk menjadi penerus dari keluarga yang mengabdikan diri kepada tuanmu. Nyi Ratu Kidul. Sejak puluhan tahun yang lalu, leluhurnya telah menjadi abdi dari Nyi Ratu Kidul. Dan ketika keturunan ke-10 ingin memiliki keturunan lagi, pilihannya hanya dua. Ambil anaknya di masa hamil atau setelah melahirkan. Masa kelahiran Lastri sudah akan tiba. Begitu juga dengan persiapan yang telah dilakukan oleh Bambang telah matang. Semenjak diketahui Lastri akan melahirkan, Bambang jadi sangat perhatian kepada Lastri. Dia seringkali menemani Lastri dan mengikuti segala apa yang diinginkannya. Begitu juga dengan Ibu Sartika dan Pak Atmojo. Mereka berdua sering sekali mengunjungi Lastri pasca kelahiran. Tepat di malam Jumat, Lastri mengeluhkan akan perutnya. Hal ini mengundang kedua orang tua Bambang untuk melakukan persalinan secara tertutup. Kita tak usah membawa Lastri ke rumah sakit ya. Biar aku saja yang melakukan proses persalinannya, jelas Bu Sartika. Bu, apa itu tidak terlalu mencurigakan kalau warga tahu, Bu? Justru dengan dalih inilah yang kita bisa mengatakan kelahiran Lastri adalah kelahiran yang gagal. Ketika bayi ini telah lahir, Nyi Ratu akan mencium bau darah yang menempel di tubuh bayi ini. Karena itu, aku tak ingin jika kelahiran berada di rumah sakit, karena akan sangat sulit menyerahkan bayi ini kepada Nyi Ratu, Pak. Pak Atmojo hanya menuruti sikap dan perkataan Bu Lastri. Berada di pengunjung kelahiran, Lastri sangat tersiksa. Dia belum mengerti sama sekali mengapa dirinya belum juga dibawa ke rumah sakit. Di rumah Bambang dan Lastri. Bentar ya dek, bentar. Sebentar lagi orang yang membantu persalinanmu akan datang. Kau menggunakan dukun ya mas? Sepertinya itu dulu ceritanya. Kita lanjutin di part berikutnya. Terima kasih yang sudah nonton dan mendengarkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.